di dunia yang sering dipenuhi hiruk-pikuk dan kesibukan. Ada satu kisah sunyi yang tersimpan di balik langkah seorang anak kecil. Langkah yang kecil, namun membawa perubahan besar bagi seluruh hutan. Hari ini kita akan memasuki bab terakhir, momen yang menentukan saat keberanian diuji, persahabatan diuapkan, dan kebaikan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Inilah bagian penutup dari kisah perjalanan Haru dan para penghuni hutan. Sebuah ending yang mungkin tak kamu duga, namun pasti akan kamu ingat. Selamat datang di bagian 7, saat semua rahasia akhirnya terbuka. Di ujung barat Nusantara, ketika kabut pagi masih menggantung di pucuk-pucuk pohon meranti yang menjulang tinggi, terdapat sebuah hutan lebat yang dijuluki rimba senyap. Meski namanya terdengar sunyi, sesungguhnya hutan itu hidup, dipenuhi suara ratusan makhluk yang menjadikannya rumah. Di antara belukar rendah, seekor harimau Sumatera bernama Rajo berjalan perlahan. Gerakannya lembut, bulunya berkilau terkena sinar matahari yang pecah di celah daun. Rajo bukan sembarang harimau, dialah penjaga wilayah tengah rimba, dihormati banyak hewan karena keberaniannya. Sementara itu, jauh di atas dahan tinggi, seekor orangutan betina bernama Suri sedang menggendong bayinya. Tangannya yang panjang memeluk erat batang pohon, sesekali bergelantungan sambil mengumpulkan buah-buahan hutan. Suri bijak dan hewan-hewan muda sering datang kepadanya untuk nasihat. Di sungai yang membelah hutan, keluarga gajah Sumatera sedang mandi. Sang pemimpin Gantari menggulung air dengan belalainya lalu menyemburkan ke udara, memandikan anak-anaknya. Suara tawa gajah kecil menggema, membuat burung-burung enggang ikut terbang rendah. Namun hari itu suasana terasa berbeda. Angin membawa aroma asing, bau asap yang samar. Daun-daun bergetar dan kawanan rusa sambar tampak gelisah. Bahkan burung rangkong yang biasanya riuh, tiba-tiba terbang meninggalkan sarang mereka. Rajo berhenti melangkah, matanya mengawasi arah timur, tempat kabut berubah warna kemerahan. Ini bukan tanda baik, gumamnya. Di atas pohon Suri juga melihat cahaya aneh memantul dari kejauhan. Ia memeluk bayinya lebih erat. Rimba sedang berbicara, dan suaranya penuh peringatan, bisiknya. Gantari sang gajah menghentikan mandi. Ia mengangkat kepala tinggi-tinggi mendengarkan getaran tanah. Ada sesuatu datang dari luar hutan, sesuatu yang bisa mengubah hidup kita semua. Dan saat matahari mulai condong, 3 penjaga rimba itu, Rajo, Suri, dan Gantari, tanpa janjian, bergerak ke arah yang sama. Mereka tidak tahu apa yang menunggu, tetapi satu hal pasti. Rimba senyap akan segera menghadapi malam yang penuh rahasia. Rajo bergerak lebih cepat, cakarnya menjejak tanah basah, menerobos semak yang mulai merunduk oleh hembusan angin panas dari arah timur. Ia tahu betul, hutan Sumatera jarang memberi tanda berbahaya tanpa alasan. Setiap suara, setiap aroma selalu bermakna. Tak jauh di atasnya, Suri bergelantungan berpindah dahan dengan kecepatan yang jarang ia lakukan. Bayinya terus memeluk tubuh ibunya, seakan mengerti bahwa perjalanan kali ini berbeda. Dari ketinggian, Suri melihat pepohonan di kejauhan tampak memantulkan sinar jingga yang bukan milik matahari senja. Api, gumamnya, ia menggigit bibir, lalu melompat ke dahan yang lebih kuat. Rimba bisa terluka. Sementara itu, Gantari memimpin rombongan gajah melalui jalur yang jarang dilewati. Anak-anak gajah berjalan rapat di sisi ibu mereka, dan setiap langkah Gantari penuh kehati-hatian. Ia terus mendengar suara asing, bukan suara hewan, bukan suara air, tapi sesuatu seperti mesin. Ketika ketiganya tiba di sebuah dataran yang lebih tinggi, mereka berhenti. Dari sana terlihat jelas sebuah area hutan mulai meranggas. Pohon-pohon tumbang tanah terbuka, dan di tengahnya asap tipis mengepul. Rajo menggeram pelan. Ini bukan kebakaran alami. Ada tangan manusia di sini. Suri menunduk sedih. Rumah kita sedang diiris sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, seekor beruang madu kecil, tampak ketakutan, keluar dari balik semak. Tubuhnya berdebu, beberapa bulunya terbakar kecil. Ia berlari ke arah Gantari dan berlindung di bawah perutnya. Aku kehilangan ibuku. Ada suara keras, ada cahaya panas, lalu semuanya hitam, katanya terbata-bata. Suri turun mendekat, mengelus kepala si beruang kecil. Tenang, kamu bersama kami sekarang. Rajo menatap ke arah kerusakan yang terus meluas. Kita tak bisa tinggal diam. Jika manusia membuka lahan di sini, semua jalur pergerakan hewan akan hancur. Lalu apa rencanamu? Tanya Gantari. Rajo mengangkat kepala, matanya tajam. Kita harus bertemu dengan satu sosok.
Satu-satunya yang tahu bagaimana berhubungan dengan para penjaga hutan manusia. Burung tua arwana, sang pembawa pesan rimba. Kita harus meminta bantuannya sebelum semuanya terlambat. Angin yang membawa bau asap semakin kuat. Hutan berdesis, seakan memohon. Dan malam itu, dengan bulan yang samar tertutup kabut, 3 penjaga rimba dan seekor beruang kecil memulai perjalanan menuju wilayah terdalam rimba senyap. Tempat legenda mengatakan arwana tua tinggal sendirian, menjaga rahasia hutan sejak zaman nenek moyang. Perjalanan menuju wilayah terdalam rimba senyap bukanlah perjalanan biasa. Hutan di bagian itu lebih gelap, lebih tua, dan lebih sunyi dari tempat manapun. Cabang-cabang pohon bergantung rendah, seolah ingin menyentuh tanah. Lumut tebal tumbuh di setiap sisi, dan udara terasa lembab serta penuh misteri. Rajo berjalan paling depan, meski dirinya seekor harimau yang kuat. Malam itu ia lebih berhati-hati dari biasanya. Arwana tua tidak tinggal di tempat yang mudah dijangkau, gumamnya tanpa menoleh. Di belakangnya, Gantari melangkah pelan agar tidak menginjak si beruang madu kecil yang terus menempel di sisinya. Suri bergerak di atas dahan, mengawasi dari ketinggian. Mereka berjalan cukup jauh sampai akhirnya pepohonan mulai berubah. Batang-batang raksasa seperti menara, daunnya lebar seperti sayap burung, dan suara serangga yang biasanya ramai, kini lenyap. Yang terdengar hanya suara detak jantung mereka sendiri. Aku tidak suka keheningan seperti ini, bisik si beruang kecil, suaranya bergetar. Tenang, kata Suri lembut. Semakin sunyi tempatnya, semakin dekat kita dengan rumah sang arwana. Tiba-tiba suara gemericik air terdengar. Mereka tiba di sebuah kolam alami yang sangat jernih. Begitu jernih, permukaannya seperti kaca. Di tengah kolam itu tumbuh bunga-bunga kecil yang memantulkan cahaya kebiruan. Disinilah dia muncul. Dari permukaan air yang memecah pelan, seekor ikan besar bersirip panjang, sisiknya berkilau seperti logam perak tua, muncul dengan anggun. Sorot matanya tenang namun tajam, seperti melihat tembus ke dalam jiwa siapapun yang ada di depannya. Arwana tua. Sudah lama, hewan-hewan rimba tidak mencariku. Suaranya bergema, meski mulutnya tak bergerak. Seolah hutan sendiri yang berbicara. Rajo menundukkan kepala rendah. Wahai arwana tua, hutan kita sedang terancam. Asap pohon tumbang, suara mesin, manusia membuka jalan ke jantung rimba. Kami butuh pertolonganmu. Mata sang arwana berkilat, air di kolam beriak halus. Aku sudah merasakan luka hutan, katanya perlahan. Namun kalian harus tahu, ini bukan ancaman biasa. Ada kelompok manusia baru. Mereka bergerak cepat, lebih berani, dan tidak takut melanggar batas rimba. Gantari maju selangkah. Lalu apa yang harus kami lakukan? Arwana tua tenggelam sejenak ke dalam air, lalu naik kembali, membawa sesuatu. Selembar daun besar dengan pola seperti peta. Ini adalah jalur tua rimba, jelasnya. Jalur yang hanya diketahui leluhur kalian. Jika kalian ingin menghentikan manusia itu, kalian harus pergi ke titik yang kutandai. Di sana terdapat penjaga batu hijau, makhluk yang mampu memanggil suara rimba ke telinga manusia. Suri memejamkan mata, mencoba mengingat legenda. Penjaga batu hijau, bukankah dia makhluk yang sudah lama hilang? Arwana tua mengangguk pelan. Dia tidak hilang. Dia hanya menunggu saat hutan membutuhkan. Dan saat itu telah tiba. Angin berhembus lebih kuat, membuat permukaan kolam bergetar. Pergilah sebelum fajar, lanjut Arwana. Karena manusia itu akan membuka area baru besok. Jika mereka berhasil, rimba akan terluka lebih dalam daripada yang kalian bayangkan. Rajo, Suri, Gantari, dan si beruang kecil saling menatap. Mereka tahu, perjalanan baru yang jauh lebih berbahaya baru saja dimulai. Fajar masih jauh, tetapi hutan sudah terasa gelisah. Udara dingin menusuk pelan, sementara suara rintik embun jatuh dari pucuk daun seperti bisikan halus yang memperingati mereka agar waspada. Rajo menerima daun besar berisi pola jalur tua rimba dari arwana tua, lalu memimpin rombongan meninggalkan kolam bercahaya itu. Setelah beberapa langkah, suara arwana tua bergema sekali lagi. Ingat, kalian tidak hanya berjalan di hutan. Kalian sedang berjalan di dalam ingatan leluhur. Jangan tinggalkan jalur apapun yang terjadi. Jalur tua rimba perjalanan dimulai melewati lorong-lorong alami yang tampak seperti terowongan dedaunan, seakan terbentuk bukan oleh waktu, melainkan oleh kehendak hutan itu sendiri.
Cahaya remang menipis, hanya tersisa kilau samar dari fungi berwarna biru lembut di lantai hutan. Suri mengamati sekeliling dari atas cabang. Tempat ini terasa tua, seolah kita sedang mengganggu tidur sesuatu. Gantari mengangguk pelan. Aku merasakan getaran aneh di tanah, bukan bahaya tapi seperti langkah makhluk besar dari masa lalu. Si beruang kecil menempel pada kaki Gantari. Aku takut, Rajo menoleh sambil tersenyum tipis. Ketakutan itu wajar, yang penting kita terus berjalan. Mereka melanjutkan perjalanan, hingga jalur mulai dipenuhi akar-akar raksasa yang menjulur seperti ular tidur. Daun-daun di sekitar mulai berubah warna, bukan hijau tetapi keemasan meski malam masih gelap. Lalu wush, angin besar berputar tanpa alasan. Dari kejauhan terdengar suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Seperti deru napas panjang yang keluar dari makhluk yang berusia ribuan tahun. Gantari menghentikan langkah. Ada sesuatu yang mendekat. Dari balik pepohonan muncul sepasang mata hijau terang, besar dan bercahaya. Pohon-pohon di sekitar melengkung, seolah membungkuk kepada sosok itu. Perlahan, dari bayangan muncul makhluk yang hanya ada dalam kisah lama. Seekor badak Sumatera raksasa jauh lebih besar daripada ukuran normal dengan tanduk yang memantulkan cahaya kehijauan. Kulitnya seperti batu lumut dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Suri tertegun. Penjaga, batu hijau. Makhluk itu mendekat, langkahnya tenang namun penuh wibawa. Ia berhenti tepat di depan mereka, lalu bersuara, bukan dengan mulutnya, tetapi melalui gema dalam kepala masing-masing. Keturunan rimba, mengapa kalian membangunkanku? Rajo maju selangkah dan menundukkan kepala. Hutan sedang terluka, wahai penjaga. Manusia membuka lahan dan mendekati pusat rimba. Kami meminta bantuanmu untuk menghentikan mereka. Penjaga batu hijau menatap mereka lama, seakan menilai apakah mereka layak. Manusia selalu kembali dengan cara berbeda. Namun jika kalian ingin menyelamatkan rimba, ada syarat. Gantari mengangkat kepala. Syarat apa? Tanah bergetar pelan saat penjaga batu hijau mengibaskan ekornya yang berat. Kalian harus mengaktifkan suara leluhur. Sebuah panggilan purba yang mampu mengguncang hati manusia. Tapi suara itu hanya bisa dibangunkan dengan keberanian, pengorbanan, dan kesatuan semua makhluk rimba. Suri bergidik pelan, dan di mana suara itu berada, badak raksasa itu menundukkan kepala ke arah tanah. Di lembah akar tertua, wilayah paling berbahaya di rimba ini. Rajo mengencangkan tatapannya. Kami siap. Penjaga batu hijau menatap mereka dalam-dalam, lalu mengangguk. Jika begitu, bila perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara mesin manusia. Mereka semakin dekat, dan waktu untuk menyelamatkan hutan semakin menipis. Jalur akar yang ditunjukkan penjaga batu hijau membawa mereka menuju Bukit Rengkah, tempat tanah retak dan pohon tumbang, seperti pernah dilanda kekuatan besar. Udara menjadi dingin, kabut mulai menebal. Inilah pintu menuju lembah akar tertua, ujar penjaga batu hijau. Namun sebelum mereka naik ke bukit, kabut di sekitar bergerak sendiri. Dari balik asap tipis muncul bayangan hewan-hewan gelap. Tanpa mata, tanpa bentuk jelas, hanya siluet hidup yang menyelinap di tanah. Suri berbisik, bayangan rimba. Penjaga batu hijau menjelaskan, mereka adalah ingatan lama hutan. Bukan musuh, tapi penjaga. Salah satu bayangan berbentuk harimau mendekati Rajo dan berhenti di depannya. Rajo berdiri tegap, tidak bergeser sedikit pun. Melihat keberaniannya, bayangan itu menunduk perlahan, lalu menghilang. Satu persatu, semua bayangan memudar, membuka jalan bagi mereka. Penjaga batu hijau mengangguk, kalian telah diterima. Lembah akar tertua hanya tinggal beberapa langkah lagi. Dari kejauhan suara mesin manusia semakin terdengar jelas. Waktu untuk menyelamatkan hutan hampir habis. Celah besar di puncak Bukit Rengkah tampak seperti pintu menuju dunia lain. Gelap, lembab, dan dipenuhi akar-akar raksasa yang menggantung dari langit-langit batu seperti tirai alam. Saat mereka melangkah masuk, udara langsung berubah. Suhunya turun drastis dan setiap napas yang mereka keluarkan berubah menjadi kabut tipis. Penjaga batu hijau berjalan paling depan. Tanduknya memantulkan cahaya hijau redup yang menerangi jalur. Lembah akar tertua tidak hanya tempat, tapi ingatan pertama hutan ini terbentuk.
Suara sang penjaga terdengar lebih berat seolah tempat itu membuatnya bernostalgia. Rajo mengendus udara. Tempat ini seperti tidak tersentuh waktu. Suri mengangguk sambil mengamati dinding-dinding batu yang dipenuhi ukiran alami, menyerupai jejak hewan purba. Aku merasakan sesuatu, seperti suara yang jauh sekali. Betul, jawab penjaga batu hijau. Itu adalah gema suara leluhur. Namun untuk membangunkannya, kalian harus menemukan jantung akar, lembah akar tertua. Setelah menyusuri lorong panjang, mereka tiba di sebuah ruang alami yang luas. Lantai lembah itu ditutupi jalinan akar raksasa yang membentuk pola seperti pusaran. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar berbentuk lonjong, dipenuhi lumut dan ukiran alami yang berpendar lembut. Namun sebelum mereka mendekat, tanah bergetar. Dem, dem, dem. Si beruang kecil memeluk kaki Gantari. Ada yang keluar dari bawah. Dari celah-celah akar muncul makhluk aneh, bukan bayangan, bukan binatang. Bentuknya menyerupai akar hidup, memanjang dan menggeliat seperti ular kayu besar. Namun, wajahnya berupa lekukan kayu seperti topeng hutan. Suri bergide, kita belum selesai diuji. Penjaga batu hijau berdiri tegak. Mereka adalah para penjaga dalam, makhluk tertua rimba. Mereka memastikan hanya makhluk berhati murni yang boleh membangunkan suara leluhur. Akar hidup itu melingkar dan mengelilingi mereka. Suaranya berdesis seperti angin tua. Salah satunya mendekat Rajo seolah ingin mencium hatinya. Rajo tetap diam meski bulu tengkuknya berdiri. Aku tidak datang untuk menguasai hutan. Aku datang untuk menyelamatkannya. Akar itu mundur, lalu bergeser menuju Suri. Ia menatapnya dengan mata keibuan. Anakku membutuhkan masa depan, dan rimba adalah rumahnya. Akar itu bergerak lagi ke arah Gantari mengusap belalainya. Aku telah melihat banyak generasi, dan tak satu pun ingin melihat ini berakhir. Si beruang kecil ketakutan saat akarnya mendekat. Aku hanya ingin menemukan ibuku, katanya dengan suara lirih yang hampir hilang. Suasana hening akar hidup itu berhenti. Lalu perlahan, seperti senyuman alam, mereka menunduk. Mereka menerima. Penjaga batu hijau mengangguk. Kalian layak. Akar-akar itu membuka jalan mengarah tepat ke batu raksasa di tengah lembah. Jantung akar Rajo melangkah pertama kali ke arah batu itu. Saat ia menyentuhnya dengan cakarnya, cahaya hijau menyala dari dalam batu, menjalar ke setiap akar, memenuhi seluruh lembah. Suara rendah yang dalam muncul, seperti 1000 napas hutan yang berbicara bersamaan. Suri dan Gantari ikut mendekat, menempelkan tangan dan belalai mereka. Si beruang kecil menempelkan tubuh mungilnya. Cahaya semakin kuat, akar-akar mulai bergetar, dan suara itu berubah menjadi teriakan alam yang mengguncang. Suara leluhur terbangun. Getaran merambat keluar dari lembah, naik menembus permukaan, menuju seluruh penjuru rimba senyap. Di atas tanah, burung-burung enggang yang sedang terbang berhenti di udara sejenak. Gajah-gajah di sungai menengadah ke langit. Harimau, rusa, tapir, kucing hutan, dan semua makhluk rimba merasakan panggilan itu. Sebuah suara kuno yang berkata, "Bangkitlah, rimba meminta perlindungan." Namun di kejauhan, suara mesin manusia tidak berhenti. Mereka malah semakin dekat, dan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembukaan lahan sedang menunggu di luar hutan. Suara leluhur yang dibangkitkan dari lembah akar tertua merambat ke seluruh penjuru rimba, melewati tanah, akar, sungai, dan udara. Cahaya hijau lembut naik dari permukaan bumi seperti napas hutan yang akhirnya terbangun setelah lama tertidur. Di luar rimba, para manusia yang sedang menyalakan mesin dan membuka lahan tiba-tiba terdiam. Tanah di bawah mereka bergetar pelan, bukan gempa tapi getaran yang terasa, hidup. Burung-burung beterbangan, gajah-gajah muncul dari balik pepohonan, suara alam menyatu menjadi satu panggilan besar. Para pekerja saling pandang. Apa yang terjadi? Kenapa hewan-hewan keluar semua? Mesinnya mati sendiri. Benar, semua mesin berhenti tanpa sebab. Dari arah bukit, penjaga batu hijau muncul dengan tubuh bercahaya hijau. Ia berdiri tegak bersama Rajo, Suri, Gantari, dan ratusan hewan rimba lainnya. Mereka tidak menyerang, tidak mengaum, tidak membuat keributan. Mereka hanya berdiri, membentuk barisan panjang yang melindungi hutan. Suara leluhur kembali menggema, kali ini terdengar jelas di telinga manusia. Rimba bukan milik untuk dirusak. Ia milik semua makhluk yang hidup di dalamnya. Lihatlah dan sadarlah, manusia-manusia itu terdiam. Beberapa mundur, beberapa menurunkan alatnya.
Ada yang menangis pelan, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah hutan sedang berbicara langsung ke dalam hati mereka. Pemimpin pekerja akhirnya meletakkan helmnya dan berkata lirih, "Kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Hutan ini hidup, dan kita hampir membunuhnya." Hari itu, pembukaan lahan dihentikan. Batas kawasan diperluas, dan para manusia mulai membuat jalur pemantauan untuk menjaga daerah tersebut. Kabar tentang getaran aneh di hutan Sumatera tersebar dan organisasi pelindung lingkungan datang untuk menetapkan wilayah itu sebagai zona perlindungan baru. Rajo berdiri di tepi hutan menatap manusia pergi tanpa permusuhan. "Kita berhasil," katanya pelan. Suri tersenyum sambil menggendong bayinya. "Hutan kita mendapat waktu untuk bernapas kembali." Gantari meniupkan udara lembut dari belalainya. Rimba menang, bukan karena kekuatan tapi karena persatuan. Si beruang kecil memeluk kaki mereka semua. "Terima kasih, kalian sudah melindungi rumahku." Penjaga batu hijau menundukkan kepala, tubuhnya mulai memudar kembali menjadi cahaya hijau. "Selama kalian menjaga rimba, aku akan selalu ada." Ia menghilang perlahan, kembali menjadi bagian dari akar-akar tua. Dan ketika matahari terbit, rimba senyap kembali bersinar, lebih hidup, lebih kuat, dan lebih damai daripada sebelumnya. Hutan Sumatera bertahan, karena makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya tetap setia menjaganya.